warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, di pertemuan ketiga ya, masih di pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai konstruktor atau construct dan juga destructor atau destruct ya. Nah, apa itu metode atau function konstruktor? Di sini disebutkan bahwa konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ya, tanpa membuat apa namanya nama daripada metodenya ya. Di sini pada saat sebuah objek dibuat ya, maka instansinya dia yakin, yakni ketika perintah new dijalankan maka terbentuklah suatu konstruktor gitu. Nah, konstruktor biasa digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek ya, maka konstruktor itu bisa dibuat ya kan sebelum membuat apa namanya objek atau function lainnya ya, seperti memberi nilai awal kepada properti, memanggil metode internal dan beberapa proses lainnya yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Nah, di dalam PHP, konstruktor ini dibuat menggunakan metode atau function yaitu underscore ya, double underscore ya, construct ya. Ini adalah penamaan metode atau function secara default atau otomatis ya. Nah, kemudian metode destruct ya, atau destructor ini adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis ya pada saat sebuah objek dihapus. Ya, di dalam PHP seluruh objek sebenarnya sudah otomatis dihapus. Ya kan, ketika PHP ini selesai memproses ya kan, memproses semua function dan lain sebagainya, maka disitulah ya kan destructor itu dia akan berjalan ketika semua instruksi ya kan yang dibuat daripada si PHP ini selesai. Nah, maka si konstruktor ini baru bisa dibuat secara otomatis ya. Meskipun kita juga bisa dapat menghapus ya kan sebuah objek secara manual. Ya, destructor biasanya dipakai untuk membersihkan beberapa variabel atau menjalankan proses tertentu sebelum objek ini dihapus. Ya, jadi menghapus semua variabel ya sebelum function atau metode daripada si destructor ini dijalankan. Nah, dalam penulisannya, metode destructor itu ditulis dengan underscore destruct. Ya, contoh. Nah, di dalam konstruktor dan destructor ini juga diasumsikan atau diartikan yang merupakan dalam pemanggilan objek dari suatu kelas. Sebenarnya secara default kita sudah menjalankan konstruktor, gitu ya. Kita sudah menjalankan konstruktor. Nah, konstruktor ini merupakan suatu metode yang akan otomatis berjalan ketika suatu objek itu dibuat. Ketika kita membuat objek, maka secara otomatis konstruktor ini dibuat. Sedangkan destruktor, yakni sebaliknya, berjalan ketika suatu objek sudah dibuat, ya kan? Ketika objek itu sudah dibuat atau objek-objek yang sudah dibuat dijalankan, kemudian akan digantikan atau dihapus, ya kan, menjadi suatu metode yang namanya destruktor. Ya, contoh ilustrasinya adalah objek dibuat, konstruktor, metode pada umumnya ya. Kalau kita membuat metode pada umumnya kan kita gunakan function, ya kan. Nah, dari setelah function itu kan dituliskan nama functionnya apa gitu kan ya pada umumnya. Nah, kemudian destruktor ini dia akan menghapus ini dan menghapus konstruktor gitu kan ya. Akan menghapus metode sebelumnya
gitu kan ya. Setelah eksekusi semua ini dijalankan oleh si compiler di destructor ini baru bisa dibuatkan. Gitu pada dasarnya. Ketika kita memanggil metode di sini, maka destructor itu sebetulnya dia menunggu, ya kan, menunggu setelah proses ini dijalankan baru destructor ini dijalankan. Gitu ya. Contoh misalkan seperti ini. Pada suatu kelas laptop, ya kan, dengan menggunakan propertinya adalah pemilik sama dengan Andi, ya kan, ini ya, langsung dikasih nilai value ya. Di sini value-nya adalah Andi. Kemudian merek di sini juga diisi dengan value-nya adalah Lenovo. Nah, public function, ya kan, public function ini boleh dituliskan public function atau boleh ditulis juga function saja. Ya, kalau public berarti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, artinya si function ini bisa dipanggil dimanapun kelas membutuhkan gitu kan ya. Kelas lain membutuhkan selain kelas laptop, kelas lain yang membutuhkan juga bisa mengambil function yang dibuat secara public gitu ya. Nah, cara penulisan functionnya berarti di sini underscores, double underscores, kemudian di sini tuliskan dengan nama destructor. Ya, pasti semuanya akan berbentuk destructor seperti ini. Destruct seperti ini. Ya kan? Nah, kalau biasanya kita pada umumnya membuat suatu function itu dengan penamaan sendiri, misalkan function hidupkan laptop, ya. Nah, ini kan function-function yang pada umumnya memang kita gunakan seperti ini. Nah, tapi kalau destructor, ya kan, atau destruct ini harus dituliskan dengan penulisannya adalah seperti ini. Ya, jadi default. Oke. Nah, ini misalnya kita buatkan satu function namanya destruct, kemudian berikutnya kita buat lagi function lainnya pada umumnya, ya, atau function-function seperti biasa ya, kita buatkan dengan nama laptop. Nah, return kita kembalikan nilai. Nah, kalau di dalam destructor ini tidak bisa mengembalikan nilai. Ya, kalau di dalam, oh, sorry, ini harusnya constructor ya. Construct, sorry. Ini construct. Oke. Di sini adalah destruct ya, sorry. Ini kebalik penempatannya. Oke. Nah, tapi pada saat dijalankan ya, ini tidak ada masalah. Cuman eksekusinya berarti kan ini dulu, baru ini. Gitu kan ya. Jadi ini dulu dijalankan, baru destruct. Gitu ya. Nah, kemudian public function hidupkan laptop. Hidupkan laptop ini adalah nama string. Ya, kemudian this merek, ya, merek itu berarti kan Lenovo, gitu kan isinya ya. Punya, nah, punya ini berarti kan string, masih lanjutan string ini, ya. String, kemudian this pemilik itu berarti dia memanggil apa namanya, eh, properti pemilik yang isinya adalah adik, gitu kan ya. Nah, sedangkan untuk di bagian ini harusnya destructor ya, destructnya. Ini berasal dari destructor. Artinya di sini harusnya destructor, gitu ya. Nah, ketika kita buatkan, ya kan, kelas atau objek kelas dari laptop dengan nama laptop Andi sama dengan new laptop, berarti kan ambil kelas ini ya. Maka ketika kita echo laptop Andi hidupkan laptop, laptop Andi hidupkan laptop. Hidupkan laptop ini berarti kan kita akan memanggil function ini ya. Nah, gitu ya. Function ini. Nah, berarti eksekusinya adalah public function ini bisa diberikan suatu return nilai di tempat eh, lain gitu kan ya. Nah, kalau di structure biasanya kita panggil di bawah eh, apa namanya, functionnya. Maka ketika di running ini berjalan. Nah, sebenarnya prinsip di dalam codingannya, destructor ini dia akan dijalankan setelah proses ini. Ya, artinya ketika program itu ketika selesai dieksekusi, maka
apa namanya, objek tersebut akan hilang, ya kan? Objek ini akan hilang. Nah, digantikan dengan yang namanya objek destructor, gitu ya. Jadi ketika di running, baru dijalankanlah destructor itu. Gitu. Ini terbalik saja cara penempatannya. Maka ketika di running maka muncul seperti ini. Gitu ya. Sebenarnya ya sama saja seperti function-function pada umumnya gitu kan ya. Dia bisa dipanggil gitu kan ya. Nah, namun secara prinsip di dalam programnya ini berbeda cara perilakunya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada metode unset. Ya, PHP ini ternyata memiliki fitur penghapus objek massal yang dikenal dengan istilah garbage collection, ya kan? Ini nama nama fiturnya ya. Tapi kita tidak menuliskan seperti ini ya kan. Nah, fitur garbage collection ini akan menghapus seluruh objek secara otomatis ketika halaman PHP selesai dieksekusi. Yang dimaksud dengan halaman PHP itu kan berarti ini ya, setelah dilakukan eksekusi ini, maka di sini berikutnya adalah bisa menghilangkan, ya kan, memanggil metode apa namanya destructor ya. Nah, namun PHP sendiri menyediakan cara. Ya, jika ingin menghapus objek sebelum mekanisme ini berjalan, yaitu menggunakan function atau fungsi unset. Ya. Unset atau mengisi variabel objek dengan nilai 0 atau kosong. Artinya ketika kita panggil unset sebenarnya nol. Kita akan menghapus semua apa namanya value yang ada yang telah diberikan oleh si function. Ya, cara penulisannya adalah seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini ya, contracture declare gitu kan ya. Yang tadi. Oke, misalkan di sini seperti tadi ya, dibuatkan seperti ini, kemudian new laptop, lalu di sini ada laptop Andi hidupkan laptop. Nah, si laptop Andi ini, ya kan, ini bisa dilakukan penghapusan, ya kan, penghapusan apa namanya nilai daripada laptop Andi ini, ya kan, misalkan dengan menggunakan unset, ya unset laptop Andi. Ya, di unset ini berarti kita bisa menulkan, ya kan, mengkosongkan, ya, mengkosongkan. Nah, kemudian di sini ternyata si unset ini memberikan value baru setelah dilakukan null, ya, berikutnya diisi dengan nama objek ini telah dihancurkan. Maka ketika eksekusi harusnya ya setelah apa namanya setelah proses pemanggilan laptop Andi gitu kan ya, setelah dilakukan proses apa namanya sorry setelah dilakukan disruptor, ya kan, maka di sini dijalankan ini kan ya, perintah untuk menampilkan laptop Andi, ya kan, laptop Andi hidup kan laptop, harusnya di sini function yang dijalankan adalah ini kan. Nah, ternyata di sini dilakukan unset, ya kan, penghapusan, ya, penghapusan kemudian digantikan dengan objek yang telah dihancurkan gitu ya. Kalau tadi kan gini ya, return new laptop, Andi hidupkan laptop. Nah, ini jalan. Nah, kemudian kalau di unset, ya harusnya di sini ya, ketika kita panggil lagi, ya kan, laptop Andi, maka harusnya mah yang dijalankan adalah ini lagi gitu kan ya. Karena di sini adalah unset, maka ketika eksekusi ini selesai, maka di sini eh, dihapus, ya kan, dihapus ya function hidupkan laptopnya gitu kan ya, atau dibuat nol. Kemudian hasil setelah unset ini akan diberikan ESO, ya kan, objek telah dihancurkan. Artinya objek laptop Andi ini sudah tidak ada untuk berikutnya gitu kan ya. Nah, begitu, itu adalah fungsi aset. Ya, berarti
intinya di pertemuan kali ini itu ada tiga function, ya kan? Tiga function yang baru kita apa namanya dua function, sorry, dua function yang kita kenali dengan istilah construct dan destruct. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi unset untuk menghapus apa namanya nilai, ya, menghapus nilai dari objek yang dihapusnya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya ini ya tidak ada permasalahannya, tapi secara proses di dalamnya ini ada memiliki perbedaan, gitu ya. Konstruktor berarti ini dibuat di awal, dan biasanya konstruktor ini ketika kita ingin memanggil apa namanya objek yang sama dan berulang-ulang, maka kita cukup memanggil dengan menggunakan construct, ya kan? Construct misalkan kita melakukan login ya. Nah, cara pemanggilan login itu kan harus kita memanggil query loginnya, kemudian memanggil proses validasinya, maka dengan menggunakan construct ini ya cukup sekali kita gunakan dan kita letakkan di atas daripada kelas utamanya, gitu ya. Maka seterusnya function-function lain, apa kelas-kelas yang lain juga akan berjalan setelah proses eksekusi terhadap konstruk di awal kelas. Misalkan ada kelas apa namanya, sorry, ada function lain gitu kan di dalam kelas tersebut, maka function ini tidak akan jalan kalau si konstruknya ini belum dijalankan, gitu ya. Nah, kalau distract berarti kebalikannya, dia akan menunggu semua eksekusi ini selesai, ya kan, maka hapus, ya kan, semuanya dirubahlah menjadi function distract, gitu ya. Ini ya keperuntukannya nanti mungkin akan terasa ketika kita apa membuatkan suatu program yang sifatnya adalah kompleks, begitu ya. Ini cara penulisan function construct dan distro. Oke, rekan mahasiswa, eh, cukup sekian ya terkait dengan materi terkait construct dan dis, ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan memang sedikit gitu kan, cuman analoginya atau pemahamannya kita harus dapat, ya kan? Kalau kita tidak memahami konteks tadi, maka apa namanya, ya kita ketika membuat suatu function apa program yang kompleks, ya kita tidak bisa memanfaatkan fungsi-fungsi lain selain fungsi pada umumnya, gitu ya, atau metode-metode lain, ya. Oke, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.